Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Al-Fakir ingin membahas tentang istilah-istilah hadis. Di dalam ilmu mustalahul hadis, hadis itu ada yang dinamakan hadis sahih, ada yang dinamakan hadis hasan, ada juga yang dinamakan hadis dhaif. Yang pertama, apa itu hadis sahih? Hadis sahih itu adalah hadis yang memenuhi 5 syarat. Jika tidak memenuhi salah satu daripada 5 syarat, maka hadis tersebut langsung dikategorikan dhaif. Yang pertama, itu adalah ittisalus sanad. Sanad hadis tersebut harus bersambung, tidak boleh dari satu generasi terputus, melainkan harus bersambung terus-menerus sampai ke Nabi SAW. Contoh dari Imam Bukhari. Dari Imam Bukhari itu sanadnya itu harus bersambung terus. Imam Bukhari dengar dari siapa? Dari gurunya. Kemudian gurunya mendengar dari siapa? Terus ila Nabi SAW. Jika salah satu daripada tobakoh, di dalam ilmu hadis dinamakan tobakoh, salah satu daripada generasi terputus, maka hadis tersebut langsung dihukumi dhaif. Kemudian syarat yang kedua itu adalah adalatur rawi. Semua perawi hadis yang didengar, contohnya Imam Bukhari mendengar dari gurunya, gurunya mendengar dari gurunya, kemudian dari gurunya, sampai ke Nabi SAW, semuanya itu harus adalah perawi-perawi yang adil, tidak pernah melakukan dosa besar, dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Karena kebalikan daripada adil itu adalah fasik. Fasik itu adalah man yartakibul kabair au yusirru al-shaghair. Adalah orang yang pernah melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Kemudian syarat yang ketiga itu adalah tamamud dhabt. Semua perawi hadis tersebut harus sangat benar-benar cerdas, sangat kuat hafalannya. Sekiranya sekali dengar, dia bisa mengulangi hadis tersebut dimanapun, kapanpun, di hadapan siapapun. Seandainya dia mendengar hadis tersebut di bulan Januari, dia sanggup untuk mengulangi hadis tersebut di bulan Desember. Di tahun 2022, dia bisa mengulangi hadis tersebut di tahun 2025. Itu yang dinamakan tamamud dhabt. Kemudian syarat yang keempat adalah khuluhu minasyudzuz. Tidak boleh bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Jika bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, maka hadis tersebut langsung dihukumi dhaif. Contohnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang dipakai sama para Wahabi untuk menetapkan hukum bahwasanya ayah dan ibu Nabi itu masuk dalam neraka. Jadi ada seorang bertanya kepada Nabi, "Aina abuka? Di mana ayahmu?" Faqal, maka Nabi berkata, "Inna abi finnar." Sesungguhnya ayahku di neraka. Nah, hadis ini bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Hadis ini diriwayatkan oleh Hammad. Sedangkan hadis ini bertentangan dengan perawi yang lebih kuat, yaitu Ma'mar. Nah, Ma'mar meriwayatkan hadis, bukan bunyinya inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka, bukan. Tapi ketika Nabi ditanyakan aina abuka, di mana ayahmu, hadis yang diriwayatkan oleh Ma'mar, Nabi berkata, iza marorta bi qabri kafirin fabashshiru binnar. Apabila kamu berpapasan dengan kuburan orang kafir, maka berikan mereka kabar akan azab neraka jahanam. Artinya hadis dua ini, yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Hammad, yaitu inna abi wa abaka finnar. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ma'mar, yaitu iza mararta bi qabri kafirin fabashshiru binnar. Hadis yang pertama ini dihukumi dhaif. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Karena tidak memenuhi syarat hadis yang sahih, yaitu khuluhu minasyudzuz. Kemudian syarat yang terakhir, khuluhu minal illah. Tidak boleh ada cacat hadis. Ketika ada cacat hadis, maka hadis tersebut langsung dihukumi syadz, langsung dihukumi dhaif. Kemudian hadis yang kedua dinamakan hadis hasan. Hadis hasan sama dengan hadis yang sahih, memenuhi 5 syarat. Hanya saja di dalam hadis sahih disyaratkan tamamud dhabt, harus benar-benar cerdas, harus benar-benar kuat hafalannya. Kalau hadis hasan tidak harus benar-benar kuat hafalannya, melainkan cukup orang yang meriwayatkan hadis tersebut hafalannya kuat, maka hadis tersebut diriwayatkan
hadis hasan. Tapi kalau benar-benar kuat, maka diriwayatkan hadis tersebut dinamakan hadis sahih. Nah, jadi perbedaan hadis hasan dan hadis sahih itu cuma satu aja. Kalau hadis sahih, perawi hadis semuanya itu sangat benar-benar kuat hafalannya. Kalau hadis hasan, hafalannya itu kuat, tapi tidak sekuat hafalannya orang-orang yang meriwayatkan hadis sahih. Jika seandainya hafalannya itu lemah, maka hadis tersebut langsung dihukumi dhaif. Hadis yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu daripada 5 syarat yang telah Al-Fakir sebutkan tadi. Kemudian apa hukum hadis sahih? Apa hukum hadis dhaif? Apa hukum hadis hasan? Hukum hadis sahih, hukum hadis hasan itu bisa digunakan untuk menetapkan hukum-hukum furu' seperti fikih contohnya. Bisa juga digunakan untuk hukum-hukum akidah seperti jannah, nar, sirat, mizan, yaumul mahsyar, yaumul ba'ats, dan lain-lain. Sedangkan hadis dhaif itu tidak bisa digunakan untuk menetapkan hukum-hukum furu', tidak bisa digunakan untuk menetapkan hukum-hukum usul. Hanya saja hadis dhaif bisa digunakan untuk menetapkan fadhailul a'mal dengan syarat-syarat yang disebutkan di dalam ilmu mustalahul hadis. Dan kita tidak boleh merendahkan hadis dhaif sebagaimana Wahabi mereka sangat merendahkan hadis dhaif. Padahal Imam Ahmad ibn Hanbal beliau pernah berkata, hadisun dhaifun ahabbu ilayya min qaulir rijal. Satu hadis yang dhaif lebih aku cintai daripada ucapannya pakar-pakarnya para ulama. Jadi tidak boleh kita merendahkan atau meremehkan hadis yang dhaif, karena hadis dhaif itu masih bisa dipakai untuk fadhailul a'mal. Mungkin ini dari Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.